Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, alhamdulillah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bunda, ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di tempat ini ataupun yang di rumah. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, kemudahan dalam rangka menuntut ilmu, menjadikan ilmu sebagai pegangan kita dalam keadaan apapun, dalam berbuat, dalam berkata yang selalu kita hiasi dengan ilmu. Alhamdulillah, mungkin review kita bahas insyaallah setelah salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kaum mukminin yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan di dalam hidup, menjadikan hadis sebagai pegangan di dalam hidupnya. InsyaAllah kita review dulu. Pekan yang lalu kita sudah membahas apa? Tentang tafsir surat Al-Fatihah yang kita bahas. Ada yang mungkin masih ingat kita bahas berapa perkara kemarin? Ada ummahat akhwat sekalian? Membahas tentang apa kita? Tentang membaca Al-Fatihah dalam keadaan apa? Apakah di dalam salat diwajibkan membaca Al-Fatihah secara wajib, secara umum diwajibkan Al-Fatihah yang dibaca atau yang lainnya? Ada perbedaan pendapat di situ, maka pendapat yang kuat adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian apakah di setiap rakaat membaca Al-Fatihah ataukah kemudian di rakaat pertama saja membaca Al-Fatihah? Karena mengambil daripada zahir hadis. Dalam hadis Ubadah bin Samit mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatin kitab. Tidak ada salat kecuali membaca Fatihatun kitab. Dan kemudian bahasan yang ketiga apa? Masih ingat? Ayo, masih ingat ummahat sekalian? Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Maka di situ dilihat dalam beberapa pandangan, dan itu sama hadis yang juga cukup kuat. Ada hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, ada dari hadis Ubadah bin Samit dari Ibnu Abbas atau yang lainnya, Allahu a'lam bishawab, mengatakan bahwasanya makmum ada 3 pendapat di situ membaca Al-Fatihah di setiap rakaat walaupun dia bermakmum di salat sir atau di salat jahar. Dan kemudian ada yang mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah di salat manapun. Namun pendapat yang kedua ini dhaif. Dalam Musnad Imam Ahmad di situ dikatakan bahwasanya hadis tersebut tidak ada dari Rasulullah SAW. Dan kemudian artinya ini dhaif. Dan kemudian yang ketiga pendapatnya membaca di saat apa membaca Al-Fatihah seorang makmum di saat salat sir, yang itu imam tidak mengeraskan suaranya, maka membaca Al-Fatihah karena tidak mengeraskan, karena tidak ada salat kecuali yang membaca Al-Fatihah. Sedangkan dari Abu Musa Al-Asy'ari pendapat yang pertama, ju'ilal imam, dijadikan imam untuk apa? Untuk liyutamma bih, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jikalau iman bertakbir maka bertakbirlah. Fa idza qara'a, jikalau membaca, artinya membaca Al-Fatihah, fa ansitu, maka diamlah. Sampai di akhir hadis disebutkan nanti ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika duduk
iftirash atau tawarruk, banyak sifat-sifat salat Nabi. Dan kemudian kita membahas sedikit pekan lalu tentang al-isti'adzah, yaitu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah. Al-isti'adzah dari kata a'adza yu'idzu atau a'adza a'udzu. A'adza a'udzu. Ya'udzu, maaf, ya'udzu, yaitu berlindung atau melindungi, meminta perlindungan atau memintakan perlindungan pada orang lain. Kalau kita sendiri yang minta perlindungan, maka dalam kalimat dalam bahasa Arab al-isti'adzah sebagai masdar, seseorang itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan dari apa? Dari setan. Nanti kita bahas kenapa meminta perlindungan dari setan. Kita bahas insyaallah tentang setan terlebih dahulu. Kita kenalan dengan setan. Ada umat yang kenal dengan setan? Ada yang kenal? Kenal deh. Ini orang ini kelakuannya seperti setan gitu. Ada enggak kita ngomong kayak gitu? Atau yang lain sebagainya. Mungkin pernah kita berbicara seperti itu, maka kita lihat namanya asy-syaitan. Kita pembahasan tentang al-isti'adzah. Pembahasan yang terdapat di dalam kitab Tafsir Quranul Azim karangan Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, cukup panjang. Ternyata di situ belum habis. Mungkin kita akan membahas secara umum nanti apa kisi-kisi dalam pembahasan ayat pertama sampai ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7 dalam Al-Fatihah tersebut. Namun di sini ada yang menarik tentang al-isti'adzah. Kita pelajari terlebih dahulu tentang isti'adzah. Kemudian kalimatnya seperti apa? Ternyata di situ ada perbedaan-perbedaan ulama dengan dalam isti'adzah. Kenapa kita beristi'adzah? Dari mana kita beristi'adzah? Dari syaitan. Kenapa tidak dari manusia? Karena manusia banyak perbuatan yang baiknya. Maka syaitan itu diambil namanya syaitan. Syaitan diambil dari kata syatana. 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 Atau syatana. Dan artinya adalah al-bu'd. Al-bu'du. Artinya jauh. Dari kata syatana atau syatana itu jauh. Dari mana dia? Syatana yaitu jauh daripada kebenaran setan tersebut. Jauh daripada perangai manusia. Jauh daripada kebenaran, al-khair, bu'ud anil khair. Artinya setiap yang dilakukan setan itu perbuatan buruk. Kemudian min taba'atil insan, insi, al-insi, manusia, jauh dari sifat-sifat kemanusiaan yang itu masih memikirkan ada iba di dalam hati, ada memikirkan yang lainnya. Setan tidak ada rasa iba, tidak ada rasa ingin perbuatan baik, tidak ada ingin rasa menolong. Jadi jauh daripada kebaikan setan tersebut. Maka dinamakan dengan setan. Alal khair, taba'atul insan. Maka dia adalah satu ciptaan makhluk. Atau kemudian kenapa dinamakan syatana? Karena Allah menciptakannya dari khalaqallahu min nar. Allah menciptakan dari apa? Dari api. Dari api. Dinamakan dengan syatana. Tasyayatana. Dalam bahasa Arab, dalam yang disebutkan oleh seorang yang fasih berbahasa Arab, penulis daripada ilmu nahwu yang sangat masyhur, bukan orang Arab. Jadi dari dulu sampai sekarang biasanya yang ahli dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab itu orang ajam, orang di luar Arab. Karena kalau seperti kita sendiri bahasa Indonesia dipelajari lagi bahasa Indonesia. Akhirnya bagaimana? Kita agak malas. Nah mungkin seperti itu yang terjadi. Walaupun justru diantara mereka juga banyak yang ahli dalam bahasa Arab. Syibawih mengatakan bahwasanya
dia diciptakan dari neraka. Dan dalam satu bahasa, dalam bahasa Arab, orang mengatakan kepada orang lain, huwa tasyayatwana, dia tasyayatwana, yaitu menjauh atau mensifati dengan sifat setan gitu. Memang ada. Dan kemudian dari mana berlindung? Dari setan, minal jinni wal insi. Minal jinni wal insi. Manusia, dari jin dan manusia. Dalam Quran surat apa yang pernah kita bahas tentang setan tersebut? Allah minta kita membaca dalam perlindungan firman Allah, Quran An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan dia kenapa dinamakan tasyayatan, orang tersebut yaitu sudah diwaswasi oleh setan. Ada waswas. Waswas itu dalam bahasa Arab artinya memang waswas, dibuat orang itu hatinya gundah gulana atau yang lain sebagainya. Waswas, keadaan yang tidak menyenangkan di dalam hati seorang hamba. Diciptakan dari api, membuat orang kemudian jauh daripada kebaikan. Nah, dari mana? Dari jin wal insi. Dan itu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin," dan seperti itulah ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin aduwa. Allah menjadikan bagi setiap nabi itu aduwa. Aduwan syayatina. Ini bentuk daripada tunggalnya, bentuk jamaknya syayatina. Artinya setan-setan yang banyak. Minal jinni wal insi yuhi ba'duhum ba'da qaulal ghurura atau zukhrufal qauli ghurura. Dari situ disebutkan bahwasanya ada setan dari kalangan jin dan manusia. Apakah dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Namun bagaimana kemudian ada disebutkan dari kata insi? Ada yang bisa jawab? Setan dari manusia seperti kaidah isti'adzah. Yang pertama, taharatu lil fam, yaitu membersihkan, mensucikan daripada mulut. Membersihkan mulut. Wa yata'ata, menjauh daripada minal lagwi war rafath. Taharatul lil fam minal lagwi war rafath. Mungkin kalau boleh ditambah dengan al-fakhs. Dalil lagwi, sendah gurau, tawa canda, dan kemudian perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, yang menyinggung atau yang memiliki makna yang menyakiti daripada orang lain. Nah, itu perkataan yang rafath. Apa yang rafath? Adalah perkataan-perkataan kotor. Perkataan-perkataan kotor yang mungkin mengatakan nama-nama hewan, mengatakan kemudian aurat atau yang lain sebagainya, yang aib bagi manusia dikatakan rafath. Fokus perkataan keji, perkataan-perkataan keji. Maka untuk membersihkan daripada lisan itu sering-sering beristi'adzah. Isti'adzah. Dan kemudian ini daripada faedah taharah. Kemudian salah satu faedahnya adalah selain dia taharah, kemudian al-'iyadzah. Al-'iyadzah wal-liyadzah. Wal-liyadz. Al-'iyadzah meminta, mohon perlindungan kepada Allah. Tentu saja isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setan. Karena apapun untuk perlindungan diri seorang manusia itu tidak mampu menjadikannya terlindungi.
ketika di situ tidak dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kalau seandainya biar gampangnya seorang alim mengatakan kalau ingin masuk ke satu pekarangan rumah, di situ ada anjing yang menjaga di rumah tersebut. Paling enak kita bagaimana? Telepon pemilik rumah. Telepon pemilik rumah atau kabarkan, panggil pemilik rumah. Panggil pemilik rumah kemudian untuk menjaga daripada anjing yang di perkarangan. Kalau kita kemudian memberikan daging bisa mungkin kita lewat, tapi silaf kita juga diterkam olehnya daripada setan-setan tersebut. Maka panggil daripada tuannya, minta perlindungan kepada tuannya. Yang menciptakan daripada setan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya satu yang mampu menghindarkan diri kita dari setan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, waliyadha, yaitu talab, permintaan, talabu jalbil khair. Jalbul khair, yaitu permintaan untuk memperoleh kebaikan, al-liyadah. Jadi kita beristi'adzah dalam keadaan apapun, dan terutama dalam pembahasan kita dalam Al-Fatihah dan dalam salat adalah lil jalbil khair wal masalih, untuk mendapatkan, memperoleh daripada kebaikan, memperoleh daripada maslahat-maslahat di dunia. Jadi ketika kita meminta perlindungan tersebut, perhatikan secara makna kita sedang berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan dan sifat-sifat setan, dan keburukan daripada lisan kita sebelum dalam keadaan salat, dan kemudian untuk mendapatkan kebaikan. Dan artinya adalah agar Allah yasudduni, agar Allah memperkuat diriku. Salah satu jalbul masalahnya yasudduni, untuk Allah kemudian memberikan kekuatannya kepada kita, dan kemudian perlakuan yang baik. Dan salah satu makna isti'adzah adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Menyerahkan daripada urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadha talabul jalbil khair. Sudah paham di sini? Artinya kita isti'adzah bukan hal yang remeh, bukan hal yang remeh dalam kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Karena setan adalah aduun. Innamasy syaitanu aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Ambil dia jadi sebagai musuh. Kemudian dalam banyak ayat, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pembenaran kepada Allah. Kalau seandainya nyata dalam keadaan mata kita tidak pernah melihat, ada yang pernah melihat setan. Kalaupun ada yang melihat kemudian daripada bentuk jin yang menampakkan atau yang lain sebagainya, namun langsung melihat setan dalam keadaan yang utuh, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika melihat daripada, menangkap daripada iblis, betul-betul bentuk iblis yang dalam keadaan nyata dipegang oleh Rasulullah SAW. Kemudian lidahnya menjulur di tangan Rasulullah SAW sampai terasa basah tangan Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW melepaskannya, mengatakan, apa yang bisa melindungimu? Baca ayat kursi, katanya. Minta perlindungan kepada Allah, baca ayat kursi. Sesungguhnya aku tidak mampu memegang orang yang ketika dia membaca ayat kursi. Itu Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, kalaulah aku tidak ingat perkataan Sulaiman bahwasanya tidak ada yang menandingi daripada kerajaannya, sudah aku ikat iblis ini ke tiang di salah satu tiang di Masjid Nabawi saat itu. Jadi ada dalam bentuk asli, Rasulullah pernah langsung memegang daripada bentuk iblis. Nah, di situ adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada faedah, dan banyak faedah-faedah lainnya dalam beristi'adzah. Dan kemudian bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada bagaimana kalimatnya kita bahas.
Pembahasannya a'udzu billahi apa? Kemudian minasyaitonir rajim. Kemudian dalam kalimat yang lain a'udzu billahi his-sami'il alim minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Dan kemudian ada yang kemudian mengatakan a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Innahu sami'ul alim. Innahu sami'ul alim. Kalimat yang mana biasa kita gunakan? Yang pertama, masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah, Maliki, dan banyak daripada kalangan ulama, kalangan sahabat yang kemudian membenarkan daripada perkataan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam sebuah athar dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya awal manazala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril alaihissalam adalah ketika berjumpa dengan Rasulullah mengatakan ista'iz billah ya Muhammad, wahai Muhammad, ista'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Faqala, kemudian Muhammad Muhammad mengatakan Nabi Muhammad mengatakan a'udzu billah asta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ada yang mengatakan asta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, dalam kalimat yang lain seperti kalimat yang pertama, namun asta'iz billah, asta'iz billah minasyaitonir rajim, dan seterusnya. Asta'iz billah. Kemudian faqra bismillah biismi rabbik, maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan summa qala aqra bismi rabbik, yaitu mengatakan bismillah memulai dengan nama Rabbnya Jibril, Rabbnya Muhammad, dan umat yaitu kita. Nah, ini dalam kalimat, beberapa kalimat seperti pendapat mungkin Abu Yusuf atau yang lain sebagainya dalam Hanafi mengatakan dengan ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu sami'ul alim, tapi ini tidak masyhur. Boleh dikatakan seperti itu? Boleh, insyaallah. Kemudian yang kedua, apakah boleh? Itu masyhur di kalangan ulama. Nomor 1, nomor 2 ini masyhur. Dalam ilmu tahsin, ilmu tajwid ini masyhur. A'udzu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Boleh dikatakan sampai seperti itu. Ada banyak. Jadi gitu, pembahasan tentang isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Yang mana kita baca kalau kemudian yang masyhur, dalam keadaan yang masyhur dua ini. Kalau nanti dalam zikir petang, zikir pagi, seorang ibu, seorang ayah memintakan perlindungan bagi anak-anaknya, maka di situ ada kalimat-kalimat yang mungkin diganti depannya. U'idzukum. Kalau anaknya lebih dari 2, u'idzukum bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari perbuatan buruk yang Allah ciptakan. Kemudian apa lagi? U'idzu, kalau dia berdua u'idzukuma, atau kalau dia satu u'idzuka, disebutkan u'idzuka sidqi misalnya gitu. Dalam keadaan yang ghaib boleh mengatakan u'idzuka sidqi. Kalau anaknya banyak disebutkan satu u'idzukum
Hafiz Sidki Bayek misalnya Bu Ana menyebutkan satu persatu. Disebutkan namanya. Bi kalimatillahi tammatin min syarri ma khalaqa wa ainil lammah gitu ya. Dari pandangan yang kemudian menyakitkan. Dan itu isti'adzah, subhanallah, satu perkataan yang luar biasa. Dan kata-kata Masya Allah, penyandaran kepada Allah, Masya Allah. Katakan, karena beberapa yang terjadi di Yaman Utara yang cukup kuat. Kalau seandainya kita punya HP baru, kemudian ada yang mengatakan Ajib, hadza, Hasan, ahsan hadza. Ini baik, bagus, luar biasa gitu kan. Tidak disebut Masya Allah, tiba-tiba bisa HP itu rusak. Jadi namanya ain, pandangan manusia, hasad itu memang betul-betul ada. Kemudian ada yang sakit gara-gara seperti itu. Minta maaf kepada kawan-kawan kalau seandainya ada salah, atau yang lain sebagainya. Maka kalau kita mengatakan hadza khair, qul Masya Allah, katakan Masya Allah gitu. Jadi setiap bangunan-bangunan besar yang ada di Timur Tengah biasanya ada perkataan hadza min fadli rabbi, Masya Allah. Hadza ini adalah dari keutamaan fadilah daripada Rabbku, Masya Allah. Ada tulisan Masya Allah dengan apa yang dikehendakinya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Agar orang-orang tidak hanya melihat luar biasa, kalau kita di sini kan bagus, mantap, katakan Masya Allah. Melihat anak bayi, melihat anak-anak kecil, orang-orang cantik, bagus, katakan Masya Allah. Jangan sampai tidak mengatakan, karena ain itu memberikan penyakit kepada yang dilihat. Ain. Maka di situ ada satu-satu perlindungan daripada ain tersebut. Nah, ini tentang pelajaran kita isti'adzah. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu termasuk salah satu ayat dalam Al-Fatihah, ataukah dia ayat dalam setiap surat selain daripada surat Al-Bara'ah? Maka dalam pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Bismillahirrahmanirrahim adalah awal surat di setiap surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali Al-Bara'ah. Apa itu Al-Bara'ah? Surat At-Taubah. Ada yang mengatakan di situ adalah kekhususan yang Allah berikan pada surat tersebut, atau ada yang mengatakan bahwasanya ketika disambungkan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, di situ kemudian ada kalimat bara'atum, Allah kemudian bara' daripada minallah. Jadi takutnya pemenyandar makna kepada Bismillahirrahmanirrahim di kalimat tersebut. Surah Al-Bara'ah adalah surah At-Taubah. Jadi dia adalah awal di setiap surat, ataukah awal tersendiri, maka dia awal. Dalam pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Abu Hanifah, dan kemudian dari perkataan Sa'id bin Jubair, kemudian perkataan Az-Zuhri dari kalangan tabi'in, dan yang dari Tawus, seorang ulama dari kalangan tabi'in mengatakan seperti itu juga, bahwasanya dia adalah awal di setiap surat kecuali surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Perbedaannya adalah di awal Bismillah di Al-Fatihah dia adalah apakah dia masuk dalam kerangka Al-Fatihah apa tidak. Dalam perkataan yang lainnya Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwasanya dia bukan dari salah satu, bukan masuk ke dalam surat Al-Fatihah, namun dia adalah pembuka di setiap surat. Ada yang mengatakan dari mazhab Syafi'i mengatakan itu masuk dalam surat Al-Fatihah, masuk dia salah satu ayat di dalam Al-Fatihah. Maka itu yang pendapat yang cukup kuat. Namun untuk membuka dengan bismillah, maka di situ ada satu hadis asar Rasulullah SAW bersabda, para sahabat mengatakan Rasulullah SAW iftatahas shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW membuka salatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kemudian dalam hadis yang lain mengatakan lam asma Rasulullah SAW illa yaftatihu salabi bilhamdillah. Rasulullah membaca kemudian dengan alhamdulillah. Mungkin sahabat itu Allahu a'lam bishawab tidak langsung mendapati Rasulullah di belakang, tidak mendengarkan dalam bacaan bismillah. Padahal di situ Rasulullah SAW menggerakkan daripada mulutnya. Dan salah satu bentuk qiraah adalah menggerakkan. Jangan sampai ini para ummahat sekalian, akhwat, ketika membaca daripada Al-Fatihah jangan sampai tidak mengkomat-kamitkan mulut.
atau dalam keadaan sholat yang lainnya. Karena ada qiraah. Namanya qiraah itu adalah harakatul lisan, menggerakkan daripada mulut dan lidah. Apakah kemudian mengeluarkan suara? Dalam kalangan Syafi'iyah, mengeluarkan suara yang terdengar olehnya saja. La yu'dhin nas, tidak kemudian memberi gangguan. Ada yang bacanya subhanallah, membaca agak keras. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Imam baca, dia baca, itu yu'dhin nas, mengganggu manusia. Tapi membaca untuk dia dengarkan saja. Ketika kemudian imam sudah membaca, dalam kalangan Syafi'i itu dia wajib membaca dalam setiap keadaan sholat seorang makmum. Maka di situ baca yang dia terdengar saja, atau gerak-geraknya saja, atau yuwaswisnya saja, bentuk daripada bisikan-bisikannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi yang dia terdengar saja di telinganya. Bismillah. Itu kemudian salah satu biar memberikan konsentrasi dan pemaknaan di dalam dirinya membaca. Bagaimana Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim? Madda idza qara'a bismillahi, wa madda idza qara'a ar-rahmani, wa madda idza qara'a ar-rahim. Rasulullah membaca panjang ketika membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak terburu-buru. Atau kemudian ketika seorang imam membaca, dia membaca tidak jahar sekali, hanya Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian membaca Al-Fatihah. Rasulullah membaca Al-Fatihah bagaimana? Satu persatu dihabiskan, tidak langsung diborong. Ada sholat tarawih 23 rakaat, 11 rakaat dalam 5 menit, 11 menit, 10 menit. Subhanallah. Itu bacaan yang cukup luar biasa. Nah, di situ diberikan pemaknaan daripada pembacaan. Dan kemudian itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim belum selesai kami bahas dalam pembacaan di kitab tafsir Quranul Azim. InsyaAllah kami berikan gambaran daripada keseluruhan Al-Fatihah. Namun insyaAllah di pekan berikutnya akan kita preteli satu persatu lagi daripada makna-maknanya ini. Karena di situ pembahasan Al-Fatihah ini ketika kita balik lagi daripada itu, halamannya dibalik lagi, itu belum selesai, belum masuk dalam surah Al-Baqarah. Jadi ini sangat penting untuk disimak atau diikuti. Yang membawa buku silakan Ummahatul Akhwat dicatat. Dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tarbiyah, pelajaran penting bagi kita, bahwasanya ketika semua urusan kita telah diserahkan kepada Allah untuk memperoleh manfaat, menolak daripada keburukan-keburukan, dan kemudian dimulai daripada kehidupan seorang manusia, kebaikan-kebaikan yang mempunyai zubalin, zuhimma, punya satu kepentingan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena qiraah membaca Al-Fatihah adalah satu kepentingan, maka di situ Allah memberikan rasa kata syukur kepada seorang hamba. Ketika sudah dimintakan perlindungan, kemudian dimulai dengan bacaan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan satu tarbiyah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu kalimatnya dengan alhamd. Jadi di situ dengan huruf ha. Huruf ha, atau ketika disambung seperti ini. Huruf ha. Di huruf ha. Bukan huruf ha, atau ketika disambung seperti ini. Kalau dimulai alhamdu dengan huruf ha, artinya adalah kehancuran, kebinasaan, hadaman. Jadi alhamdu dimulai dengan bacaan haknya hak kecil, biasakan. Kalau kemudian orang bertanya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah gitu ya. Walaupun itu satu bahasa yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, tapi usahakan menggunakan bahasa ha. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Biasakan dengan kalimat yang di tengah. Ha, bukan ha. Ha itu berasal daripada an-nahr. Di bawah daripada tenggorokan. Ha, mengenai di dada ini. Ha. Dan a di sini juga. Kemudian ain, ha di sini, baru ghain, kha di belakang daripada qaf, makhraj daripada qaf, tempat keluarnya huruf. Nah di situ penting untuk dibedakan. Alhamdulillah, pelajaran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin, alamin dia itu dari kata alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Apa itu alam? Apa itu makhluk? Kullu ma siwallah. Selain daripada Allah semuanya adalah makhluk. Makhluk semuanya.
Kalau seorang memahami daripada kalimat ini, dia sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Rabbul alamin, Rabb yang mengatur, menciptakan, memberikan rezeki, memberikan perlindungan kepada alamin. Siapa itu alam? Kullu ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah adalah al-hayawan, hewan-hewan. Selain daripada Allah adalah al-ins, manusia. Selain daripada Allah adalah asyaitan, setan. Selain daripada Allah adalah iblis, jin. Dan kemudian selain daripada Allah adalah benda ini selain daripada Allah. Kemudian asyjar, pohon-pohon yang beraneka ragam. Itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Hanya pujian yang penuh dengan makna, menghindarkan daripada kekurangan-kekurangan yang ada di muka bumi. Rabbul alamin. Siapa itu Allah? Rabbul alamin, yaitu Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini tarbiyah untuk kemudian bersyukur. Ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwasanya pelajaran ketika kita memulai hidup, ketika sudah mengajarkan bahwasanya Rabbuka Allah, Rabbmu adalah Allah, ajarkan untuk dia bersyukur. Katakan bahwa seluruh daripada di sekitarmu adalah alam, adalah makhluk. Maka ketika kita paham, tidak ada lagi orang-orang yang menyembah daripada pepohonan, tidak ada yang menyembah bebatuan, menjadikan bebatuan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, kecuali memang dalam makna-makna yang lain, batu yang kemudian mendatangkan energi yang lain sebagainya, yang itu sudah diuji dengan sains misalnya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dan kemudian ini adalah salah satu tafsir dalam ayat yang pertama untuk ayat yang kedua untuk ayat yang pertama. Siapa Rabbul Alamin? Ar-Rahmanir Rahim, yang dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa dia? Malik Yaumiddin, yang memiliki daripada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar akan mengumpulkan seluruh manusia. Di situ kemudian aina malik, aina mulukud dunya, aina malikud dunya, di mana raja-raja di dunia? Maka Allah kemudian mengatakan wa ana malikul malik, dan aku adalah raja di raja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dilarang menamakan daripada anak penamaan disebut dengan maharaja, dilarang. Karena yang maha raja adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di yaumil mahsyar Allah tantang seluruh manusia. Ainal malik, aina mulkud dunya, di mana kerajaan di dunia, raja-raja yang ada di dunia. Wa ana malikul malik. Tidak mungkin seorang pun yang kemudian mampu menghadapkan wajahnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya di saat itu. Subhanallah. Maliki yaumiddin. Pelajaran Maliki Yaumiddin dalam pembelajaran yang luar biasa, menekankan dalam hal yang gaib, dalam akidah, keyakinan seorang muslim. Maliki Yaumiddin yang dia punya ketika hidup di dunia ini, habis nanti di akhirat. Ada satu keadaan bahwasanya habis setelah diselimuti dengan kain kafan, masuk ke dalam alam kubur. Ketika itu engkau tidak habis usiamu, namun dilanjutkan kepada Yaumiddin, hari pembalasan di saat itu. Hari dikumpulkan seluruh manusia, dipertimbangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk kemudian meminta pertolongan kepada Allah, yaitu untuk pendidikan dalam berakhlak. Jangan merasa kita adalah yang paling hebat, yang paling kuat. Seluruh harta milik Allah, seluruh jabatan milik Allah, seluruh kemudian status sosial milik Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kebanggaan yang lainnya yang kita miliki, semuanya tidak ada apa-apa kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan untuk berakhlak yang mulia, dan setinggi-tinggi akhlak adalah ketika Allah diagungkan, diesakan oleh seorang manusia. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah, untuk kemudian mengajarkan kepada ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan ketika dalam ibadah tersebut, ya Allah, hidup kami untuk ibadah, kami hanya meminta pertolongan kepada Engkau. Maka di situ hindarkan daripada sifat-sifat jabbar bagi seorang manusia, sifat daripada pemaksaan atau kekuasaan bagi seorang manusia. Kemudian yang lainnya, ihdinas siratal mustaqim, yaitu untuk meminta perlindungan, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim. Dan dalam salah satu bentuk tafsir adalah ayat dengan ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa siratal mustaqim? Yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalannya an'amta 'alaihim, orang-orang yang kepada mereka Engkau berikan nikmat-nikmat. Ghairil maghdub, bukan maghdub. Ini kami
membahasakan dengan cepat. Ghairil maghdu Ghairil maghdubi alaihim, bukan maghdu alaihim. Jalan yang itu Allah berikan kepada mereka satu kenikmatan, bukan orang jalan-jalan yang Allah benci kepada mereka. Waladhdallin, bukan yang sesat, bukan jalan-jalan orang yang sesat, bukan jalan-jalan orang yang sesat. Waladhdallin. Siapa mereka? Maghdu alaihim adalah Yahud, Yahudi, dan dhalin adalah An-Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa dibenci oleh Allah? Allah berikan sekian banyak daripada ilmu. Allah turunkan nabi kepada mereka, namun mereka tidak beramal dengan daripada ilmu tersebut. Diberikan ilmu tapi tidak beramal. Namun orang-orang Nasrani tidak berilmu tapi dia beramal sekian banyak, mengadakan ini, mengatakan itu, mengatakan Tuhan seperti ini, mengatakan Tuhan itu bukan satu, atau yang lain sebagainya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sesat, mengatakan bahwasanya selain daripada mereka adalah yang sesat. Orang-orang Nasrani tidak menyadari daripada apa-apa yang mereka katakan tersebut bukan dari berdasarkan karya ilmiah, bukan daripada kajian ilmiah. Maka tantangan dari Dr. Zakir Naik mengatakan bahwasanya kalau ada yang mampu dalam kitab-kitab selain kitab Al-Quran yang membuatnya mengatakan bahwasanya aku adalah Rabb, aku adalah Tuhan, maka aku akan masuk ke dalam salah satu daripada agama tersebut. Namun dia tidak ada yang kemudian membuktikan kepadanya, kepada Dr. Zakir Naik. Justru orang-orang masuk kemudian ke dalam agama Islam perantara daripada dakwah beliau. Subhanallah. Para umat sekalian, ini daripada makna secara umum daripada Al-Fatihah, mengajarkan kehidupan manusia itu untuk memulai semuanya dengan perlindungan kepada Allah, kemudian mengatakan dengan mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur ketika kemudian mengetahui bahwasanya seluruh yang ada di alam adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengatakan bahwasanya hidup di dunia tak selesai sampai kemudian engkau tahu bahwasanya ada yang gaib di sana ketika kita sudah meninggal. Dan justru Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanyakan oleh keluarganya, kenapa engkau menangis di saat-saat dia tua renta? Bukankah engkau adalah yang duduk bersama Rasulullah, meriwayatkan tidak kurang daripada 5.000 hadis? Betul, tapi aku melihat daripada perjalanan yang panjang, tul safari, tul tariq, panjangnya daripada perjalananku, khamsina alfasana. Satu hari di akhirat berapa? Khamsina alfasana. Artinya kehidupan kita di dunia mungkin hanya hitungan daripada 1 menit, 2 menit hitungan kita di dunia ini dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hitungan di akhirat, subhanallah, 1 hari 50.000 tahun. Kita bayangkan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk yang cepat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, umat sekalian, ketahuilah kita adalah umat yang Allah berikan kemudahan yang luar biasa, karena kita umat terakhir. Walaupun banyak fitnah di zaman akhir zaman ini, namun kita umat terakhir yang ketika kita meninggal dunia itu tidak lama menunggu. Umat awal sebelum masuk dalam hitungan Masehi, hitungan sebelum Masehi, itu sudah ada nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam sekian ribu tahun sebelum Masehi, itu belum kemudian dilakukan hisab kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau anbiya kita tahu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun belum dilakukan hisab. Kita umat yang paling terakhir, yang itu jaraknya antara asar dan maghrib. Kalau kita mungkin sudah jam berapa ini? Kalau maghrib kita jam 6:30, artinya kita mungkin sekarang jam berapa kira-kira? Bisa jadi jam 6, bisa jadi jam 6 lewat 10, atau jam 6 lewat 15, atau jam 6 lewat 20, atau jam 6 lewat 21, atau jam 6 lewat 23. Tinggal 3 menit masuk kemudian dalam alam kehancuran. Allahu a'lam bishawab. Inilah kemudian yang diajarkan di dalam Al-Fatihah. InsyaAllah kita lebih dalami lagi makna-makna daripada Al-Fatihah. Sebelum kemudian kami akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya
Allahu wali taufik wasadat, wallahu a'lam bishawab. Kami serahkan kepada ummahat dan akhwat untuk mempertanyakan daripada kajian kita pada sore hari ini. Boleh kami minum? Baik. Al-Fatihah itu kalau diikuti ininya kan wajib kita baca setiap rakaat. Sekarang saat kita sholat ini, sholat jadi makmum di masjid kan, entah kita yang lambat bacanya, entah imamnya yang kecepatan kan. Tahu-tahu dia udah rukuk kan. Mau tak mau, apa kami melambat menuntaskan dulu Al-Fatihah kami atau ikuti imam ini? Membaca Al-Fatihahnya baca setelah bacaan imam. Maka dalam Syafi'i ada salah satu cara, setelah imam membaca diam sebentar sebelum imam melanjutkan kepada surat pendek. Namun kalau seandainya masih disambung sama imam, maka di situ kita selesaikan pembacaan daripada Al-Fatihah. Dan di situ kita lihat bagaimana. Kalau dalam keadaan yang sir kita bisa selamat karena kita berusaha untuk membaca dengan bacaan yang benar. Namun kadang kita lihat bahwasanya imam yang ummi, imam-imam yang ada sekarang di Indonesia atau di sekitar kita adalah imam-imam yang bacanya belum benar, namun kemudian ditunjuk menjadi imam. Dan ini kadang-kadang ada hukum bermakmum kepada imam yang ummi, ada hukum-hukumnya. Apakah kemudian kita sah salatnya atau kemudian apakah kita sah dalam bacaan Al-Fatihah? Maka di situ kalau kami sendiri untuk mengambil pendapat yang berhati-hati, untuk ihtiyatan membaca sendiri daripada Al-Fatihah. Dan itu kami kuatkan adalah pendapat dari Syekh Dr. Tharib bin Umar Al-Katsiri mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah dalam hadis zahir hadis Ubadah bin Samit mengatakan itu diwajibkan. Artinya baca Al-Fatihah dalam keadaan yang menyeluruh engkau sudah selamat. Baca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Baca setelah imam. Atau ketika salat sir kita tidak mengetahui, baca setelah kita iftitah dalam keadaan yang itu tidak terlalu lambat sehingga kemudian sampai imam rukuk. Namun usahakan ketika kalaupun takbir untuk rukuk, di sisa ayat yang kedua ketiga selesaikan Al-Fatihah kita ikut rukuk agar tidak kemudian terlambat. Nah di situ ikuti membaca daripada ini. Dan imam seharusnya juga tahu, para lelaki pasti dia menjadi imam minimal untuk keluarganya harus tahu minimal bahwasanya dia harus betul bacaannya. Itu kewajiban. Ada satu kewajiban bagi seorang laki-laki yang apalagi dia punya istri, punya anak, untuk dia bacanya betul. Karena di situ tanggung jawab dia. Ketika dia mengimami daripada istri, daripada anak-anaknya salah, tanggungan kepada dia. Dan imam-imam yang ada, subhanallah yang ada sekarang, mungkin yang belum membaca dengan betul, mengikuti daripada pembaca-pembaca yang dulu dan tidak juga mau belajar. Di situ ada satu tanda petik, harus diapakan, harus belajar seharusnya mereka. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Gitu boleh? Baik, Bu Ana. Setahu kami lah ya kan, berdoa itu kan boleh dalam sholat, tapi mungkin dalam hati lah. Doa dalam? Misalnya dari sujud. Ya. Tahu tuh dalam sujud terakhir. Ternyata layak bilang enggak nih dalam setiap sujud. Baru lagi dapat dari Ustaz Al-Hidayat. Bagaimana? Ketika kita baca Al-Fatihah kan Allah bilang Al-Fatihah itu ada dua. Satu untukku, yang dua lagi untuk hambaku gitu kan. Jadi ketika kita baca perlahan-lahan Allah kan menjawab dan alhamdulillah hambaku terhadapku gitu kan. Kemudian pada saat dengan suratul mustaqim itu Allah menjawab ini adalah antara aku dan hambaku, maka bagi hambaku apa yang dia pinta. Jadi dari situ Ustaz Al-Hidayat itu menyampaikan kita bisa minta apa saja setelah baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi di jeda antara ihdinas siratal mustaqim dengan suratul Yasin ada jeda nggak apa-apa. Darinya itu dari riwayatnya Nabi Zakaria,
Allah mengabulkan doanya sebelum dia selesai sholat, dia minta. Nah, Nabi apa? Dia Lam Zakaria, anaknya dia hebat, dia minta anak itu ketika dia umurnya sudah sangat tua. Itu gimana tuh Kak? Ya. Dalam beberapa pembacaan di dalam salat, misalnya Al-Fatihah, kemudian bacaan surat-surat pendek yang itu mengandung doa atau yang lainnya yang mengandung ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Rasulullah ada jeda-jeda dalam doa. Rasulullah SAW. Namun dalam keadaan kita yang sekarang belum mengetahui dalil-dalil yang pasti mengenai hal itu, sehingga kemudian apa yang jamak manusia mengetahui itu saja yang kita ikuti. Kalau seandainya kita pun membuat yang baru, nanti di kalangan manusia akhirnya mereka kaget. Tapi betul-betul di situ ada. Kalaupun tidak membaca dengan keras, mungkin dengan gerakan mulut atau kemudian di dalam hati membaca doa. Dan Rasulullah memang betul membaca Al-Fatihah dalam keadaan yang lambat, membaca dalam keadaan yang satu persatu ayat tersebut selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Memang betul-betul diserapi para sahabat ketika bermakmum dengan Rasulullah. Makanya kemudian dapat asar bahwasanya Rasulullah itu dipanjangkan, bacaannya itu dilambatkan. Sampai kemudian Ibnu Abbas dalam satu asar ketika mengikuti salat Rasulullah itu keletihan luar biasa semalaman, membacanya sampai juz 5 dalam surat An-Nisa selesai. 5 juz langsung sekali salat berdiri sampai ingin duduk saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka di situ memang ada asar-asar yang itu Allahu a'lam, perlu mungkin kami sendiri melihat mungkin lebih dalam. Insyaallah perkataan seorang alim tersebut adalah perkataan yang betul, bahwasanya di situ ada mungkin doa daripada doa Zakaria, athar daripada beberapa athar dari Rasulullah, atau mungkin daripada para nabi sebelumnya ketika mereka berdoa di pagi dan petang, membaca bacaan salat dan kemudian diiringi dengan doa atau pengagungan kepada Allah. Memang ada sambutan-sambutan seperti itu. Apalagi dalam satu hadis, qusimatis shalah baini wa baina abdi. Salat dibagi antara aku dan hambaku. Maka di situ kita lihat daripada makna-makna lain daripada yang berkaitan dengan hadis tersebut. Mungkin ada kaitan-kaitannya di situ. Namun dalam yang kami baca belum kita sambung sampai ada bacaan seperti itu di dalam Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW atau kita dianjurkan untuk kemudian berdoa jeda di antara ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ada asar di situ belum kita ketahui gitu. Kalau kita buat, mungkin kalau kami sendiri tidak bisa mengatakan boleh atau tidak. Jadi mungkin di situ kalau untuk ihtiyaton dalam hati, salah satu doa yang mustajab. ya. Dalam doa yang mustajab di dalam salat, salah satunya Rasulullah ketika berrukuk pun Rasulullah berdoa. Di dalam sujud dalam keadaan aqrabul makan, dalam keadaan aqrabul hal, dalam keadaan yang sangat dekat kepada Allah. Ketika sujud memang diperintahkan untuk berdoa. Dan kemudian apakah caranya dengan menjaharkan bacaan doa ataukah kemudian dengan di dalam hati? Kalau seandainya mampu dengan menjaharkan dengan bahasa Arab atau doa-doa dalam Al-Quran yang itu niatnya untuk berdoa bukan membaca Al-Quran, maka itu diperbolehkan untuk kemudian menjaharkan. Kalau dalam Al-Fatihah tadi mungkin kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ perkataan Adam tersebut dapat dibenarkan, tapi kami berhati-hati mungkin membacanya dalam hati gitu, Bun. Nah, gitu. Kalau kita baca dengan yang lainnya ada fasil nanti. Takutnya ada pembatas antara qiraah ihdinas siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Maka di situ mintalah apa yang ingin kita pinta dalam perwujudan kita di dalam hati gitu. Insyaallah. Pertanyaan yang bagus, jadi pelajaran buat kita. Ada yang tanya lagi? Paham semuanya insyaallah sampai di sini? Insyaallah mungkin kita akan sambung pada pekan selanjutnya. Mudah-mudahan umat sekalian istiqomah untuk mengkaji kajian ini, dan kemudian mudah-mudahan kita bisa teruskan dalam kajian tafsir ini. Walaupun ada kemudian yang memberikan saran, kalau seandainya mungkin minatnya tidak begitu banyak, atau yang kemudian berminat kemudian tidak, malah yang kemudian tidak hadir atau yang lain sebagainya, bisa jadi kajian ini kita lanjutkan kepada syarah dalam kitab yang lain, misalnya kitab fikih atau yang lain sebagainya. Namanya kami kembalikan kepada ummahat.
Kita lanjutkan insyaallah tafsir Qur'anul Azim kita. Lanjut insyaallah. Lanjut. Baik insyaallah. Lagi semangat Baik insyaallah. Kita lanjut insyaallah. Artinya kalau mendoa para audiens umat sekalian semangat untuk kemudian mengkaji ini, insyaallah kita akan semangat juga untuk mempelajari dalam hal-hal seperti ini insyaallah. Kita sedengi dalam hal-hal yang lainnya. Ya insyaallah. Yang takmir siapa? Yang satu lagi pulang kampung rupanya. Insyaallah kita akhiri, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salah maka datang dari kami pribadi, ada benar pasti datang dari Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.